Berjumpa lagi dengan kami Akuntansi Tech yang dalam kesempatan ini akan menyampaikan tentang kemudahan membuat sebuah laporan keuangan dengan sistem informasi akuntansi. Jadi yang pertama kita masuk ke URL latihan akuntansi tech, lalu kita masukkan penggunanya, ini pakai admin, lalu kita isikan password. Nah, kita akan coba perusahaan jasa, sebagai contoh adalah perusahaan atau usaha di bidang pariwisata. Selanjutnya kita login atau masuk. Hal yang perlu kita lakukan pertama adalah kita membuat akun-akun. Akun itu nanti fungsinya akan menghasilkan sebuah informasi keuangan atau laporan sesuai dengan akun-akun yang kita buat. Sebagai contoh, kita memasukkan atau membuat akun modal awal. Nah, kita klik di sini. Selanjutnya di akun ini kita lihat. Nah, sebagai contoh ya, kita buat akun modal. Nah, BUMDes sampai contoh misalnya modal awal BUMDes. Ini bisa di desain. Nah, selanjutnya kita akan input jurnal. Nah, input jurnal ini kita harus punya akun. Sebagai contoh ada modal awal. Nah, modal awal ya, modal awal kita kredit misalnya 100 juta. Ya, modal awal ini ditransfer ke bank, misalnya Bank BRI. Kita kasih memo awal jasa 2021. Lalu kita proses. Dari sini kita bisa melihat neracanya, karena kita sudah memasukkan atau menjurnal keuangan. Nah, maka sudah muncul jurnal. Jurnalnya uang dari mana? Dari modal desa dimasukkan ke BRI. Nah, sebagai contoh kita ngambil uang dari BRI untuk dijadikan kas dipakai operasional sehari-hari. Ya, berarti ya kita ngambil dari BRI, ya BRI kredit misalnya 75 juta. Ya, kita masukkan di kas. Kita buat memo pengambilan punya dari BRI. Nah, di sini kita bisa langsung melihat neracanya. Nah, sini dirubah, kita ngambil uang dari BRI 75 juta dipindahkan ke Pakas untuk kita operasional sehari-hari. Nah, sekarang kita misalnya beli perahu, ya perahu untuk usaha jasa.
seperti yang kita buat akun dulu. Nah, yang jelas ini aktif tetap akunnya. Nah, kita ganti serta ini sebagai peralatan yaitu perahu. Sekarang kita input, ya, kita jurnal, ya, perahu. Kita beli perahu, ya, masuk peralatan usaha. Nah, misalnya harganya 25 juta. Nah, 25 juta dibayar dari mana? Dibayar dari kas. Kita proses. Nah, kita bisa cek ini. Ya, kita bisa cek tentang jurnalnya. Nah, ini bisa dilihat. Nah, uang dari 100 juta, ya, ditaruh di kas tunai semula 75 juta dikurangi 25 juta untuk beli perahu tadi atau peralatan usaha, sehingga kita bisa cerita uang dari mana digunakan untuk apa. Nah, ini posisinya sama 100 juta. Nah, selanjutnya setelah kita beli peralatan, nah, selanjutnya kita ada pendapatan. Misalnya pendapatan untuk sewa perahu. Nah, ini kita cek dulu pendapatan. Nah, ini pendapatan penjualan. Nah, misalnya kita ganti perahu, lalu kita simpan. Nah, sekarang kita input. Misalnya pendapatan perahu 5 juta. Nah, kita pilih pendapatan perahu. Pendapatan perahu kita kredit 5 juta. Nah, pendapatan perahu dimasukkan mana? Nah, pendapatan perahu dimasukkan ke kas senilai 5 juta. Lalu pendapatan wisata. Nah, dari sini kita akan bisa melihat, ya, laba ruginya karena kita sudah punya pendapatan. Nah, kita ada ini sudah muncul. Jadi pendapatan jasa perahu, ya, berarti keuntungan kita laba kita 5 juta. Bisa kita cek juga in neraca saldo neracanya. Maka otomatis pendapatan laba tadi masuk di sini dan menambah kas. Nah, kas yang semula 50 juta sekarang menjadi 50 juta. Nah, selanjutnya adalah kita biaya. Misalnya ada biaya administrasi untuk kantor atau personal, kita pilih di sini. Kita pilih misalnya ini biaya administrasi atau beban umum berapa, misalnya 1 juta. Diambil dari mana? Diambil dari kas. Berarti kasnya di kredit. Prosesnya. Nah, kita cek, ya, kita cek laba ruginya. Laba rugi.
Nah, setelah kita cek laba rugi, dan muncul tadi pendapatan perahu 5 juta dikurangi biaya administrasi 4 juta, sehingga sisa 4 juta. Nah, ini laporan laba ruginya. Nah, selanjutnya kita lihat ya neraca saldonya atau neracanya. Nah, ini dari keseluruhan tadi ketambahan 4 juta, yang tadi 5 juta karena apa? Yang 1 juta digunakan untuk biaya. Nah, sehingga kita tahu posisi keuangan neracanya seperti ini dan laba ruginya seperti tadi. Jadi begitu mudah dalam membuat laporan keuangan. Yang utama adalah kita memahami akun, yang pertama kita memahami akun, yang kedua kita memahami input dan lawan-lawannya. Dengan begitu kita sudah memiliki minimal laporan keuangan, neraca, dan laba rugi. Nah, demikian kami sampaikan tentang kemudahan aplikasi untuk membuat laporan keuangan. Terima kasih, semoga bermanfaat.